Halo guys, hari ini saya mau share bagaimana karakteristik data yang berdistribusi normal. Saya gunakan SPSS 22 untuk menguji dua data yang saya sediakan, data pertama dan data kedua. Untuk menguji normalitas saya gunakan Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kemudian ini kita masukkan ke dependent list keduanya. Cara ini hanya berlaku ketika n dari data yang mau dimasukkan atau mau diuji normalitas itu sama. Kalau berbeda nanti ngujinya satu-satu, tidak boleh bersama-sama seperti ini. Kita opsi plot, centang normality plot with test, lalu oke. Nanti akan muncul ini test of normality. Yang kita lihat adalah punyanya Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji normalitas kali ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau yang lebih sering disebut sebagai uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors atau uji Kolmogorov-Smirnov ini merupakan uji non parametrik yang memang biasa digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, atau yang biasa kita tulis bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini data yang pertama, dia memiliki nilai signifikan 0,2. Nilai signifikan ini lebih dari alfa, di mana alfa yang standar digunakan di SPSS adalah 0,05. Jadi H0 diterima dan data 1 berdistribusi normal. Kemudian pada data 2 kita bisa lihat di sini data 2 nilai signifikansinya 0,002, di mana dia kurang dari 0,05, sehingga data kedua merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, sebetulnya akan ada suatu pertanyaan, kenapa data 1 bisa berdistribusi normal, kenapa data 2 bisa tidak berdistribusi normal? Nah, agar lebih mudah memahaminya, coba kita buat histogram dari masing-masing data. Kita mulai dari yang data 1 dulu saja. Data yang berdistribusi normal. Oke, kita cek mean, median, modus. Kemudian chart. Kita pilih histogram lalu centang show normal curve of histogram. Oke, untuk format style dan bootstrapnya tidak usah, langsung oke saja. Ya. Di sini kita bisa melihat ada min-nya adalah 63,57, ada medianya 64,0 dan modusnya adalah 24. Ini adalah histogram. Histogram ini dilengkapi dengan kurva normalnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa suatu data yang berdistribusi normal adalah data yang histogramnya berada tidak jauh dari kurva normal. Kita bisa melihat bahwa dari mulai interval pertama sampai yang terakhir dia tidak begitu jauh dari kurva normal. Meskipun di sini ada yang kosong tetapi tidak signifikan. Ya. Oke, coba kita bandingkan dengan yang kedua. Ini biar lebih mudah di copy saja di Word. Oke, saya copy di Word agar mudah untuk dibandingkan. Ya, coba sekarang kita buat histogram untuk data yang kedua. Tadi kita sudah setting di sini, jadi pasti akan sama. Min-nya 60, medianya 56, modusnya 56. Oke. Nah, ini histogramnya. Kita lihat
disediakan kurva normal, tetapi histogram atau diagram batang ini tidak sesuai dengan grafik dari normalitas. Ya, kita copy, bandingkan di sini. Oke. Nah, inilah perbandingan data, di mana data pertama adalah data yang berdistribusi normal dan data yang kedua adalah data yang tidak berdistribusi normal. Kalau kita melihat perbedaannya cukup jelas, di mana data yang pertama itu histogramnya berada di dekat kurva normal, sedangkan data yang kedua tidak beraturan dan tidak berada pada persekitaran kurva normal. Ini ada yang kosong, ini ada yang frekuensinya kelebihan. Nah, terkadang kita kesulitan dalam hal ini, bagaimana cara membuat data dua ini menjadi normal. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya dipertanyakan. Sebetulnya cukup mudah untuk membuat atau mengakali, ya, dalam tanda kutip, memanipulasi agar data ini bisa berdistribusi normal. Oke. Tetapi saya tidak merekomendasikan untuk melakukan cara ini karena ini merupakan suatu hal yang sebetulnya kurang baik. Lakukan ini ketika sangat kepepet. Oke. Kita lihat di sini ada frekuensi yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi ini ada 40, ada 40 di tengah sini pastinya 50. Jadi frekuensi dari 40-an, data yang nilainya 40-an ini ada 4. Seharusnya dia 2, maka kita kurangi 2. Ini ada 40, dia kurangi 2, distribusikan ke 50-an. Misalkan di sini 55. Kita rubah 2. Dia sudah berkurang 2. Kemudian yang nilainya 30-an, di sini ada 2, maka kita harus kurangi 1. Oke. Oh, ini 20-an sampai 30-an. Kita kurangi 1, kita masukkan ke 55 juga. Oke, 55 berarti ada 3 frekuensinya sudah ada di sini. Kemudian yang 60-an atau di sekitarnya sepertinya 56 ini. Jadi ini adalah 56. Maka kita distribusikan ke arah 60, 70 dan 80. Kita kurangi sebanyak, ini 6, seharusnya dia 3, kita kurangi sebanyak 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kurangi 3, kita distribusikan ke 80. Mungkin juga bisa 75. Lalu di sini juga 75. Oke. Kemudian ada 90 yang frekuensinya 4, seharusnya dia ada 2, ya. Kita buat 2, ya. Maka ini kita kurangi 2, kita distribusikan ke 80 dan 75 atau 70. Lalu di sini ada 96 dan 100, itu pasti yang terakhir yang di sini. Kita kurangi 1, 96-nya kita ganti 70. Nah, setelah itu kita cek. Pengecekan ini tentu tidak akan 100% menghasilkan suatu data yang berdistribusi normal, tetapi paling tidak nilai signifikannya akan naik. Dia akan naik. Langsung oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, nilai signifikannya naik menjadi 0,127, which mean nilai signifikan sudah lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga data 2
merupakan data yang berdistribusi normal setelah diperbaiki. Coba kita lihat histogram dari frekuensi, kemudian oke. Nah, ini histogramnya. Meskipun di sini ada yang kurang, kemudian ini ada yang berlebih, tetapi untuk histogram yang lainnya dia mendekati. Artinya memang kalau kita bandingkan dengan yang pertama, yang data 1, jauh lebih rapi data 1 daripada data 2 setelah diperbaiki. Namun itu juga sesuai dengan nilai signifikansinya, di mana data 1 nilai signifikannya adalah 0,2, sementara data 2 0,127. Hal itu meskipun berbeda, tetapi keduanya sama-sama lebih dari 0,05, sehingga keduanya sudah merupakan data yang berdistribusi normal. Oke. Jadi itu adalah cara mengecek, menguji apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak, sekaligus cara memperbaikinya. Nah, terakhir mungkin saya akan sampaikan apa sih tips triknya agar data dalam penelitian yang mau kita lakukan atau akan kita lakukan itu berdistribusi normal tanpa harus memperbaiki data seperti pada video kali ini. Yang pertama, pastikan bahwa sampel yang dipilih itu representatif. Apalagi kalau sampelnya itu adalah nilai siswa. Kita tahu siswa itu ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Ya. Jangan sampai dalam memilih sampel kita itu pilih yang bagus saja, yang sedang saja, atau yang kurang saja. Harus sesuai dengan proporsinya. Yang bagus sekian, yang sedang sekian, yang kurang sekian. Itu akan berpotensi memperbesar peluang bahwa data kita itu akan berdistribusi normal. Trik yang kedua adalah instrumen. Instrumen itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengambil data. Gunakanlah instrumen yang dapat membedakan mana siswa yang pandai, mana siswa yang sedang, mana siswa yang kurang. Karena kalau instrumen itu tidak bisa membedakan hal tersebut, wow, ada motor lewat. Oke, lanjut lagi. Karena kalau instrumen tidak bisa membedakan hal tersebut, ya data yang kita peroleh sebarannya tidak akan berdistribusi normal. Dia mungkin akan, kalau misalkan gini, soalnya terlalu mudah, maka sebagian besar siswa akan mendapat nilai bagus karena akan bisa menjawabnya, sehingga kurvanya akan menceng atau miring ke kanan. Kalau terlalu sulit, kurvanya akan miring ke kiri. Jadi gitu. Maka gunakan instrumen yang betul-betul bisa membedakan mana siswa yang pandai, mana yang sedang, mana yang kurang. Jadi dua tips itu dapat membuat data yang kita peroleh dalam penelitian berpotensi atau berpeluang besar berdistribusi normal. Kalaupun tidak berdistribusi normal, tidak usah khawatir, masih ada statistika non-parametrik. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like kalau video ini bermanfaat buat kalian, dislike aja kalau enggak. Terima kasih dan sampai jumpa.